Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu, pembahasan tentang kitab Al-Jurumiyah, buah karya Al-Imam Al-Alamah As-Sijistani, yang akan kami jelaskan nanti siapa pengarangnya, adalah sebuah kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Arab termasuk ilmu alat yang paling mulia, ilmu alat yang memiliki keutamaan yang besar, karena dengan mempelajari bahasa Arab berarti kita mempelajari bahasa Al-Quran. Dengan mempelajari bahasa Arab berarti kita mempelajari lisan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari bahasa Arab berarti kita mempelajari kalam para ulama, para imam yang mereka telah memiliki jasa besar di dalam Islam dalam menebarkan ilmu-ilmu mereka, menuangkan buah karya tulisan-tulisan mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Maka saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, belajar bahasa Arab adalah fardu kifayah, kewajiban bagi sebagian orang. Bahkan bisa menjadi fardu ain, fardu personal, kewajiban personal pada sebagian orang. Karena itu kaum muslimin mempelajari bahasa Arab keutamaannya sangat besar. Terlebih lagi bagi para penuntut ilmu. Terlebih lagi pada zaman sekarang yang tersebar kerusakan-kerusakan pemikiran karena salah dalam memahami kalam para ulama, karena keliru dalam memahami kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, sehingga tersebarlah kesesatan. Sehingga yang terjadi bagaimana akidah seseorang tidak lurus alias bengkok karena ketidakmampuannya memahami penjelasan para ulama. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam mempelajari bahasa Arab ada sekelompok manusia yang berlebihan dalam mempelajari bahasa Arab. Apa maksudnya berlebihan? Dia setiap harinya yang dikonsumsi adalah pelajaran bahasa Arab. Terus dia pelajari dengan mengesampingkan pelajaran akidah, mengesampingkan pelajaran tentang akhlak, mengesampingkan tentang fikih ibadah. Dia dalami terus bahasa Arab, ya, tanpa mempelajari akidah yang lurus seperti apa. Ini orang-orang yang berlebihan, yang dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu bahasa Arab yang dia punya, kecuali hanya akan menambahkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua, orang yang mempelajari bahasa Arab, orang yang meremehkan ilmu ini. Orang yang menganggap pelajaran bahasa Arab tidak penting.
Karena zaman sekarang buku-buku bahasa Arab sudah banyak diterjemahkan. Zaman sekarang sudah banyak ya tulisan-tulisan yang bisa kita dapat diunduh di media sosial atau di sarana-sarana yang lain. Sehingga mereka tidak belajar bahasa Arab karena meremehkan ilmu ini. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan dalam mempelajari bahasa Arab. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menjadikan pelajaran bahasa Arab sebagai wasilah, lal ghayah. Mereka jadikan pelajaran bahasa Arab sebagai sarana, bukan sebagai tujuan yang utama. Sarana untuk memahami Al-Quran. Sarana untuk memahami hadis Nabi SAW, sunnah Rasul SAW. Sarana dalam memahami kalam para ulama. Memahami penjelasan apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi mereka kelompok yang ketiga ini adalah kelompok pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Ahlus Sunnah adalah kelompok yang memang selalu di tengah-tengah baina ifrat wa tafrid, di antara dua kelompok yang berlebihan dan yang meremehkan. Sehingga Ahlus Sunnah memandang belajar bahasa Arab memiliki keutamaan, kepentingan, urgensi yang tidak bisa kita remehkan. Kita belajar bahasa Arab sebagai sarana ya untuk memahami tauhid yang benar, memahami akidah yang benar, memahami sunnah yang benar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka benar-benar menggunakan ilmu alat bahasa Arab ini untuk tafaqquh fid din, sebagai pengamalan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya ilmu bahasa Arab. Ilmu yang merupakan bahasanya penduduk surga. Maka dimanapun kaum muslimin berada, kalau kita semangat mempelajari bahasa Inggris, kita semangat mempelajari bahasa asing yang lain, maka bahasa Arab juga harus semangat kita pelajari. Ya, karena inilah bahasa Quran. Inilah bahasa agama kita. Bahasa Nabi kita yang kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang muslim yang memiliki waktu, memiliki kemampuan, curahkan waktunya, usahanya untuk mempelajari bahasa Arab. Kitab yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini, pertemuan perdana kita, adalah kitab yang bernama Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ya, kitab Al-Ajurumiyah. Penulis buku ini bernama Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Siapa namanya? Muhammad bin Dawud As-Sinhaji, yang lebih dikenal dengan nama Ajurum. Yang lebih dikenal dengan nama Ajurum. Maka bukunya disebut Ajurumiyah. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun 172 Hijriah. Lahir tahun berapa? Bukan 100, 672 Hijriah. Imam Al-Ajurumiyah, Al-Ajurum, ya, As-Sinhaji, lahir tahun 672 dan wafat tahun 723 Hijriah. Wafatnya tahun 723 Hijriah. Beliau adalah imam masyhur, kemampuannya dalam bidang nahwu, sehingga menulis buku yang akan kita bahas ini, yaitu Matan Ajurumiyah. Buku ini buku yang ringkas, berbicara tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, atau yang lebih dikenal dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Nahwu secara bahasa, dalam bahasa Arab, kalimat nahwu
artinya bisa dimutlakkan kepada beberapa makna. Nahwu artinya bisa arah, ya, tujuan. Dhahabtu nahwa fulanin. Saya pergi ke arah, ke tempat si A, si fulan. Jadi nahwu itu secara bahasa Arab artinya bisa bermakna arah. Nahwu bisa bermakna sama, ya, mirip. Nah, bisa nahwu pun bermakna sama atau mirip. Contohnya Muhammad nahwu Ali. Muhammad itu mirip si Ali. Ya, kadang kita melihat ada kemiripan antara Muhammad dan Ali, kita katakan Muhammad nahwu Ali. Dalam hal apa misalkan? Dalam hal kesungguhannya, dalam hal kerajinannya, dan seterusnya. Adapun nahwu dalam bahasa Arab yang kita inginkan, dan pembahasan nahwu dalam ilmu bahasa Arab, nahwu itu adalah ilmu yang berbicara tentang kaidah-kaidah. Dengan kaidah ini bisa diketahui hukum-hukum pada akhir kalimat. Ya. Hukum-hukum pada akhir kalimat dalam bahasa Arab. Sehingga ketika diketahui hukum-hukum pada akhir kalimat ini berupa i'rabnya, berupa susunannya, kita akan bisa memahami kalam atau percakapan atau bahasa redaksi bahasa Arab. Ya, jadi maksud nahwu yang diinginkan oleh para ahli dalam bahasa Arab, nahwu itu adalah sebuah kaidah yang berbicara tentang hukum-hukum akhir kalimat. Itu nahwu. Dengan mengetahui hukum-hukum di akhir sebuah kata ini, maka kita akan mengetahui i'rabnya, mengetahui terjemahannya, mengetahui posisinya dalam kalimat dia sebagai apa. Itu nahwu. Dan ilmu ini adalah ilmu yang mulia. Ilmu nahwu, ilmu yang mulia. Karena orang yang menguasai ilmu nahwu, dia akan bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain. Barang siapa pengetahuannya terhadap ilmu nahwu bagus, maka akan bagus pula pemahamannya terhadap ilmu-ilmu agama yang lain. Ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, karena dia bisa baca penjelasan para ulama. Namun barang siapa yang lemah dalam ilmu nahwu, maka akan lemah pula pengetahuannya terhadap ilmu agama. Ya, dan dengan diimbangi dengan ilmu yang lain, yaitu ilmu tasrif sebagai pendamping dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dipelajari maudhu'nya adalah kalimat-kalimat bahasa Arab, ya, kalimat-kalimat bahasa Arab dari sisi penjelasan tentang keadaan dia dalam sebuah kalimat. Ini pembahasan yang dibahas oleh ilmu nahwu. Ya, kalimat-kalimat bahasa Arab dan posisinya dalam jumlah atau dalam kalimat. Kalau bahasa Indonesia, kita ada kenal istilah SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Di ilmu nahwu, inilah yang disebut ilmu nahwu. Nanti kita akan belajar apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu keterangan. Ini ada. Jadi dalam bahasa Arab, SPOK itu ya sebagian pembahasan dari ilmu nahwu. Itulah yang disebut nahwu. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan grammarnya, tata bahasanya. Ya. Ini karena setiap bahasa memiliki tata bahasa aturan yang harus dipahami. Kemudian setelah kita memahami ilmu nahwu dari sisi pembahasannya, apa buah hasilnya kalau kita belajar ilmu nahwu? Buah hasil belajar ilmu nahwu akan menjaga lisan dari kesalahan. Dari kesalahan dalam pengucapan. Jadi orang yang belajar ilmu nahwu, dia akan terjaga lisannya dari kesalahan dalam mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya. Kemudian buah yang lain, dia akan bisa memahami Al-Quran. Orang yang belajar ilmu nahwu, dia akan paham Quran. Dia akan memahami hadis Nabi SAW, walaupun dibutuhkan juga ilmu pendamping dari ilmu nahwu seperti ilmu balaghah,
tentang rasa tata bahasa, ya. Karena ilmu tentang balaghah ini akan lebih mendampingi, memahami apa yang disebut ayat Quran. Karena Quran itu bahasa sastranya sangat tinggi. Maka perlu pendampingan selain ilmu nahwu adalah ilmu balaghah. Kemudian kita pun akan bisa memahami hadis Nabi SAW yang dengan pemahaman yang benar. Yang keduanya ini merupakan pokok hukum dalam syariat Islam. Pokok hukum dalam syariat Islam adalah Quran dan Sunnah. Ini buah hasil bagi orang yang bisa memahami ilmu nahwu. Maka kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang sudah menguasai ilmu nahwu, kenikmatan. Dia bisa paham, ya, terjemahan hadis, terjemahan sebagian ayat-ayat Quran. Nah, mungkin ada sebagian ayat Quran yang dia tidak paham karena terjemahannya sulit atau tata bahasanya yang sulit. Ya, tapi dengan ilmu nahwu ini bisa membantu. Maka buah hasil ilmu nahwu itu sangat mulia. Dia bisa memahami Quran, memahami hadis. Dan kemuliaan sebuah ilmu tergantung dari kemuliaan apa yang dipelajari. Para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu tergantung dari kemuliaan yang dipelajari. Maka ketika kita belajar ilmu nahwu, dengan ilmu ini kita bisa memahami Quran dan Sunnah, maka menunjukkan kemuliaan ilmu tersebut. Kemudian, siapa yang meletakkan pertama kali ilmu ini? Ya, yang menemukan jenis ilmu nahwu, ada ilmu nahwu, itu siapa pertama kali yang meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab? Kalau subjek begini, predikat begini, objek begini. Yang masyhur dalam kitab-kitab disebutkan bahwa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Namun sayangnya penisbatan peletak pertama ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali ini tidak didukung dengan sanad keterangan yang valid, ya. Tidak didukung dengan validitas dari sisi sanadnya, periwayatnya. Bahkan sebagian yang lain mengatakan justru yang meletakkan ilmu dasar ilmu nahwu itu Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib bukan yang memerintahkan, tapi dialah yang meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam ilmu nahwu. Ya. Kaidah-kaidah dasar ilmu nahwu. Maka kitab Al-Jurumiyah ini berbicara tentang ilmu nahwu. Maka disinilah kami memberikan mukaddimah terlebih dahulu apa itu nahwu secara bahasa, ya, kemudian pembahasannya apa, kemudian peletak pertama ilmu ini apa. Maka inilah yang disebut dengan ilmu nahwu. Bagaimana hukum mempelajarinya? Mempelajari ilmu nahwu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang bila dikerjakan, dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban ini gugur bagi orang yang lain. Itu disebut fardu kifayah. Ya, kewajiban yang bila ditunaikan oleh sebagian orang yang mencukupi, maka kewajiban ini tidak wajib bagi yang lain. Akan tetapi pada sebagian orang belajar ilmu nahwu bisa jadi fardu ain. Contohnya apa? Seorang dai yang menyebarkan agama, yang mendakwahkan agama ini kepada umat, dia harus paham ilmu nahwu. Karena bagaimana dia bisa paham ayat Quran, bagaimana dia bisa paham hadis Nabi SAW, bagaimana dia bisa memahami kalam, ucapan para imam, para ulama, kalau tidak memahami ilmu nahwu. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama semangat untuk mempelajari bahasa Arab dari semua sisi cabang dari ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu ada percakapan, ada ilmu nahwu, ada ilmu tasrif, ada ilmu balaghah, ada ilmu-ilmu yang lain sangat banyak. Nah, kita ambil yang penting-penting, di antaranya ada ilmu nahwu. Ya. Dengan ilmu ini, maka insya Allah akan membantu kita untuk tafaqquh fid din, untuk paham dalam agama yang Allah memuji, Rasulullah memuji orang-orang yang paham dalam agamanya, karena bekal ilmu alatnya dia punya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu nahwu, mungkin sebagian orang berpikiran bahwa ilmu ini sulit. Ilmu ini susah.
Ya. Karena mempelajari tata bahasa grammar. Padahal kunci untuk bisa memahami ilmu nahwu dan kunci dalam setiap ilmu-ilmu yang lain adalah kesungguhan dan kemauan. Kesungguhan dan kemauan. Apabila seorang dia sudah sungguh-sungguh, apabila dia sudah ada kemauan untuk mempelajari bahasa Arab, ilmu nahwu, insya Allah Allah akan mudahkan. Karena Allah sendiri telah menjanjikan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Adakah orang yang bisa mengambil pelajaran? Artinya Quran itu dijadikan oleh Allah untuk mudah dipelajari, untuk mudah dihafal. Dan Quran itu bahasa Arab, maka bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Mempelajari ilmu nahwu adalah ilmu yang mudah. Jangan kita berpikiran di awal pembelajaran ilmu nahwu, ini ilmu sulit, ilmu tata bahasa itu susah. Tidak. Ya, tidakkah kita ingat kisah Imam Al-Kisai? Imam Al-Kisai seorang imam besar dalam ilmu nahwu. Bagaimana sejarahnya dia bisa menjadi imam, pakar dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab? Beliau melihat sebuah kejadian, ada seekor semut. Yang dia seekor semut ini membawa makanan ke tempat tinggi. Karena membawa makanan ke tempat tinggi, maka dia harus berjuang naik, kemudian jatuh lagi, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Tapi semut ini tidak berhenti untuk terus mencoba. Semut ini tidak berhenti untuk terus mencoba. Sampai pada akhirnya semut itu berhasil naik ke tempat tinggi dengan membawa makanan yang dia bawa. Imam Al-Kisai menjadikan hal ini sebagai sebuah pelajaran. Bagaimana seekor hewan dengan kesungguhannya dia akhirnya bisa naik ke tempat yang tinggi. Semut, seekor semut dengan kesungguhannya dia berhasil naik ke tempat yang tinggi. Membawa barang yang dia inginkan, makanan yang dia inginkan. Walaupun harus terjatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, begitulah. Ini yang menjadikan motivasi Imam Al-Kisai sehingga menjadi seorang imam pakar dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Maka saudaraku, ketika kita mempelajari matan Al-Jurumiyah, jangan mindset kita sudah susah, jangan. Kalau susah, jadinya susah. Tanamkan dalam diri, mudah. Kalau kita memiliki mindset pemikiran mudah, maka jadinya mudah. Ya. Nah ini sebagai pesan awal bagi para pemirsa yang akan mengikuti program pembelajaran matan Jurumiyah bersama kami di Ahsan TV. Sehingga kita akan terus istiqomah walaupun mendapati kesulitan di tengah jalan. Alhamdulillah, kami pribadi perkenalan dengan ilmu nahwu ketika pertama kali kami datang ke pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami di Gresik, Jawa Timur. Pimpinan Ustadz kami yang kami muliakan dan orang tua kami, yaitu Ustadz Aunur Rafiq bin Gufran. Pertama kali kami datang ke pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik. Saat itu sedang ada daurah, pembekalan pembelajaran ilmu nahwu secara intensif kurang lebih 1 bulan. Dan qadarullah saat itu kami, karena datangnya terlambat, pembelajaran ini sudah mulai kurang lebih 1 minggu, 1 pekan. Ya. Saat daftar ikut pembelajaran intensif nahwu, masuk kelas, kami tidak tahu apapun satu istilah dalam nahwu. Ya, ditanya apa i'rabnya, ditanya apa wazannya, bengong. Ya. Apa wazannya? Wazan, setahu kami wazan itu penggorengan gitu kan. Padahal bukan. Wazan itu adalah timbangan. Ya, timbangan dalam kata, padanan kata. Ya. Kami pun hanya terdiam, tidak bisa jawab. Susah memang. Karena memang baru. Sesuatu yang baru itu pasti perlu perkenalan. Perlu pembelajaran. Akan tetapi dengan berjalannya hari-hari pembelajaran intensif ini dibuka-buka lagi buku yang dipelajari, kita ulang-ulang, kita baca. Sedikit-sedikit Allah membukakan pintu pemahaman. Ya.
pintu pemahaman. Asal kita ulang, kita pelajari lagi. Dan ketika di akhir acara pembekalan daurah bahasa Arab ini selama 1 bulan, ya, ada ujian. Ada ujian bagi seluruh peserta. Apabila lolos ujian ini dengan nilai yang baik, dia bisa loncat masuk pesantren tidak mulai dari kelas yang paling dasar. Bisa loncat ke jenjang berikutnya. Saya yang waktu itu ikut, ya, dengan istilahnya kesulitan dalam memahami nahwu, dalam memahami bahasa Arab, akhirnya ikut ujian. Karena sudah diulang-ulang, dipelajari lagi dalam waktu kurang lebih 2 pekan ikut daurah insentif bahasa Arab. Maka kami ikut ujian dan akhirnya kami termasuk orang-orang yang lulus untuk loncat tingkat. Karena sudah niat ingin pesantren. Termasuk yang lulus untuk loncat tingkat tidak dari kelas yang dasar. Tapi karena saya merasa masih kurang, saya meminta, saya tidak mau naik loncat jenjang pendidikan. Tapi saya mau mulai dari dasar. Karena ingin mempelajari bahasa Arab lebih dalam lagi. Ya. Ini perkenalan pertama dengan ilmu nahwu. Dan kalau dilihat, diingat-ingat sekarang, ya lucu juga. Karena kita ditanya tidak bisa menjawab. Setiap giliran ditanya, lewat terus. Karena tidak bisa menjawab. Karena memang itulah ilmu. Itulah proses pembelajaran. Harus ada dimulai. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, 1 tahun tingkat dasar di kelas yang disebut waktu itu tahassus 1. Kemudian naik tahassus 2. Pembelajaran kitab nahwu yang kami pelajari pertama dengan ilmu syarafnya adalah buah karya Ustadz kami yang mulia, Ustadz Aun Rafiq bin Gufron, kitab Al-Mukhtarat. Al-Mukhtarat fil Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan alhamdulillah kitab ini mendapat sambutan yang luar biasa bagi para penuntut ilmu bahasa Arab. Dan kitab ini dijadikan sebagai kurikulum di sebagian besar pondok pesantren. Waktu itu kitab Al-Mukhtarat tidak dicetak sebagus yang dicetak hari ini. Waktu itu bentuknya masih ketikan mesin ketik yang jadul, ya. Kalau sekarang ngetik pakai komputer itu kan hasilnya bagus. Kalau dulu diketik pakai mesin ketik yang jadul yang suaranya keras, cetak cetok, itu. Itu kitab yang pertama kali saya pelajari untuk ilmu nahwu dan ilmu tasrif. 1 tahun kitab itu selesai dengan ilmu tasrifnya. Kemudian tahun kedua kami mempelajari dalam bidang ilmu nahwu, yaitu kitab Al-Mulakhas fil Qawaid Al-Lughah Arabiyah. Mulakhas Qawaid Al-Lughah Arabiyah. Mulakhas Al-Qawaid Al-Lughah Arabiyah. Buah karya Fuad Nikmah. Ya, Fuad Nikmah. Kitab ini sangat bagus sebagai kelanjutan dari kitab Al-Mukhtarat. Dan dari kitab inilah ya, kita akan memperoleh ilmu bahasa Arab yang semakin kuat. Saat itu termasuk guru-guru yang kami ingat dalam kitab Al-Mukhtarat, selain kami belajar langsung kepada guru kami yang mulia Ustadz Aun Rafiq bin Gufron, juga kepada guru-guru yang memang saat itu mengajar kitab Al-Mukhtarat. Ya, di antaranya Ustadz kami Abu Hammam di Lampung, ya. Ustadz Abu Hammam Ahmad Izzah di Lampung, kami belajar nahwu. Kemudian kitab Mulakhas Al-Lughah Arabiyah kami pun belajar kepada beberapa guru. Di antaranya Ustadz kami yang mulia Ustadz Hubaib yang sekarang tinggal di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Juga yang tidak lupa kami lupakan jasanya Ustadz kami yang mulia Dr. Abdullah Rai yang sekarang tinggal di Jember, STDI Jember. Ya. Beliau pun mengajarkan saya tentang kitab Al-Mulakhas Al-Lughah Al-Arabiyah, karangan Fuad Nikmah. Setelah mempelajari 2 kitab ini, kitab Mukhtarat, kitab Mulakhas Al-Lughah Arabiyah, kemampuan bahasa Arab kita dalam membaca kitab semakin baik. Itu dalam waktu 2 tahun saja. Mulakhas selesai dalam 1 tahun, ya. Dengan ilmu tasrifnya, kaidah-kaidah tasrif, kemudian juga Mukhtarat pun selesai.
Ditambah ilmu tasrif pada tahun kedua mempelajari kitab tasrif karangan buah Al-Hasan. Ya, ada kitab tasrif, kitab zaman dulu, tulisannya bahasa Arab tapi bisa dibaca. Artinya bahasa Arab pegon, ya, bahasa Arab Jawa bisa dibaca. Karangan Al-Hasan. Ini masih ada kitab tasrif namanya. Itu pada tahun kedua kami mempelajari dengan tasrif, kemudian ilmu nahu, maka kemampuan bahasa Arab sudah mulai meningkat. Diimbangi dengan pembelajaran muhadasah percakapannya, kemudian insya dan seterusnya. Pada tahun ketiga kami mempelajari ilmu nahu, yaitu kitab Qatrun Nada. Ya, kitab Qatrun Nada pada tahun ketiga, karangan Imam Ibnu Hisham. Karangan Imam Ibnu Hisham. Qatrun Nada ini semakin dalam pembelajaran nahunya. Semakin dalam pembelajaran ilmu nahunya. Ya. Selesai dalam waktu kurang lebih 2 tahun karena kitab ini tebal. Kitab ini tebal dan saat di Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, kami pun menambah-nambah bacaan kitab ilmu nahu dari kitab-kitab yang lain. Ya, tentang ilmu nahu ini kami tambah dari buku-buku yang lain. Ada Durusul Lughah Al-Arabiyah, ya, kitab yang sangat baik, Durusul Lughah Al-Arabiyah sebagai pendamping. Kemudian kitab Jurumiyah ini kami pelajari, ya, dengan syarahnya, ya. Kemudian di antara syarah Al-Jurumiyah adalah Tuhfatus Saniyah, syarah Al-Jurumiyah. Dipelajari, tambahan-tambahan ilmu ini semakin memudahkan kita. Jadi kaum muslimin dimuliakan Allah, dalam waktu 2 tahun insya Allah, kalau kita memang sungguh-sungguh dan terus-menerus, ini akan bisa. Kita akan bisa memiliki kemampuan bahasa Arab dalam memahami Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab para ulama. Dan sudah kami coba di tempat tinggal kami memiliki murid tahosus khusus, ya. Sebagian teman-teman ikhwan yang datang ke rumah untuk belajar. Kitab Mukhtarat kita selesaikan dalam waktu 1 tahun. Kemudian kitab Mulakhos kami selesaikan kurang lebih 1,5 tahun atau sampai 2 tahun. Dan kelihatan hasilnya. Kelihatan hasilnya dari murid-murid yang kami bina ini memiliki kemampuan dalam membaca kitab. Karena, ya, dengan kesungguhan, dengan kemauan, maka akan mudah. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mempelajari ilmu nahu jangan ada perasaan sulit terlebih dahulu di awalnya. Karena ini akan mudah. Dan pembelajaran kami ilmu nahu setelah kitab Qatrun Nada dilanjutkan, setelah itu, ya, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk belajar di Saudi Arabia. Kami mempelajari Alfiyah Ibnu Malik, syarah Ibnu Aqil. Ya. Alfiyah Ibnu Malik yang disyarah oleh Ibnu Aqil. Di sini alhamdulillah semakin menguatkan ilmu nahu, pembelajaran bahasa Arab yang bisa membantu kita dalam memahami kitab-kitab para ulama. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pembelajaran nahu dari ucapan penulis pembukaan di sini, ya, al-kalamu wa aqsamuhu, halaman 7. Al-kalamu wa aqsamuhu. Al-kalam wa aqsamuhu, halaman 7. Kemudian penulis rahimahullah, beliau mengatakan, As-Sinhaji, ya, As-Sinhaji Al-Ajurumiyah, beliau mengatakan, Al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasam wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Al-kalam, kalam dan pembagiannya. Penulis semua mengatakan kalam dan pembagiannya, kalimat, ya, dan pembagiannya.
Kalam atau kalimat adalah lafaz yang tersusun lebih dari satu yang memberikan faedah, memberikan manfaat dengan dasar yang telah ditetapkan menurut ilmu bahasa Arab. Kalimat itu dibagi dalam bahasa Arab menjadi 3. Ada yang disebut fi'il, ada yang disebut isim, fi'il, dan huruf. Huruf yang memiliki makna. Maka isim tandanya bisa diketahui dengan bil khafdi, dengan kasrah. Wat tanwin, isim juga bisa diketahui dengan tanwin. Kalau ada sebuah kalimat di tanwin, maka dia isim. Wa dukhulil alif, dan juga bisa kemasukan alif dan lam. Alif dan lam. Kemudian huruf-huruf yang bisa membuat isim itu kasrah, diantaranya adalah min, huruf min, wa ila, dan huruf ila, wa an, huruf an, kemudian wa ala, huruf ala, wa fi, dan huruf fi, wa rubba, dan juga rubba, wal ba, huruf ba, wal kaf, huruf kaf, wal lam, dan huruf lam. Dan juga huruf-huruf qasam, yaitu sumpah, diantaranya wawu, ba, dan ta. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kalimat dan pembagiannya, maka kita dalam berbicara kalimat bahasa Arab harus dengan apa yang dikatakan oleh orang Arab. Menjadi musibah ketika kita berbicara bahasa Arab, bahasa Indonesia diarabin. Nah, ini musibah. Kalau bahasa Indonesia diarabkan, bisa menjadi kacau dalam bahasa, merusak citra atau rasa dari bahasa Arab tersebut. Ya. Misalkan kita ingin katakan tidak kenapa-napa malah dipukul. Kira-kira bahasa Arabnya apa? Tidak kenapa-napa malah dipukul. Kalau kita mengatakan dengan selera bahasa Indonesia diarabkan, jadinya la madza-madza didoroba. Apa? La madza-madza didoroba. Tidak kenapa-napa didoroba, dipukul. Nah, ini berarti bahasa Indonesia diarabkan. Maka kalau kita berbicara kalam, ya, ucapan kalimat bahasa Arab itu harus mengikuti patokan kaidah yang sudah ditetapkan dalam bahasa Arab. Maka penulis di sini mengatakan al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang bisa memberikan faedah sesuai dengan tata letak bahasa Arab. Kalam adalah sebuah ucapan. Itu namanya kalam. Sini bisa dilihat penjelasannya. Kalam adalah sebuah tata bahasa Arab. Sebuah ucapan yang bisa memberikan faedah. Dan dia harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi seorang mengatakan Muhammad itu kalimat, ya, atau kata dalam bahasa kita. Karena tersusun hanya 1, dia tidak bisa memberikan pemahaman kepada orang yang mendengar. Ya. Muhammad ada apa? Apakah dia kecelakaan? Apakah dia datang? Apakah dia berdiri? Ini tidak jelas. Maka ini tidak disebut kalam, tidak disebut jumlah. Ya. Dia hanya disebut kalimat, kata saja. Maka yang disebut kalam itu adalah al-lafzu, ya, lafaz, kata, al-murakkab, yang tersusun. Jadi sebuah ucapan jumlah itu dikatakan sebagai kalam, perkataan, kalau 1 lafaz ada katanya, dan katanya itu tersusun dari lebih dari 1. 2 itu syaratnya. Ya. Kemudian syarat ketiga, memberikan manfaat
bagi pendengar. Pendengar itu akan paham kalau kita mengatakan Muhammad telah datang. Dia akan diam, tidak akan bertanya lagi. Tapi seorang kalau kita katakan Muhammad saja, orang masih akan bertanya. Orang masih akan bertanya, Muhammad ada apa? Tapi kalau dijelaskan Muhammad adalah orang yang berdiri, orang akan mendengar, yang mendengar akan paham. Ini yang disebut dengan kalam atau perkataan. Ya. Jadi kalam itu syaratnya ada 4. 1, dia lafadz, harus ada kata, ya. Kemudian tersusun lebih dari 1. Kemudian memberikan mufid, memberikan faedah bagi orang yang mendengar, akan memahami kalimat tersebut, akan memahami jumlah tersebut. Kemudian sesuai bil wad'i, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam bahasa Arab. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, karena itu bila ada seorang yang mengatakan Muhammad saja, maka tidak akan bisa dipahami. Tapi kalau dikatakan Muhammad musafirun, Muhammad adalah orang yang pergi jauh, maka ini disebut kalam. Al-ilmu nafi', ilmu itu bermanfaat. Kalam bukan? Kalam. Ya, karena orang yang mendengar akan paham dan dia tersusun lebih dari 1. Ya, dan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam bahasa Arab. Baik. Apabila ada ucapan, misalkan ucapan yang tidak memberikan pemahaman kepada pendengar, ya, tidak memberikan pemahaman kepada pendengar. Contohnya apa? Soh. Itu uskut. Apakah ini kalam? Kalam, karena tersusun dari 2. Atau kita katakan qaimun. Qaimun, berdiri. Apa maksudnya berdiri? Ini bukan kalam, karena dia hanya tersusun dari 1 kata saja. Baik, kalau kita katakan Ibrahim, apakah orang paham ketika kita mengucapkan kalimat Ibrahim? Orang yang mendengar ini akan paham? Tidak. Ya, tidak akan paham, maka tidak disebut sebagai kalam. Atau kita katakan man, siapa? Ini hanya 1 huruf, hanya 1 kalimat. Bukan sebuah perkataan, ya, bukan sebuah kalam. Kemudian bagaimana kalau kita katakan Hadramaut, sebuah nama kota, kota Hadramaut. Apakah dia disebut jumlah kalam? Tidak. Dia hanya kata saja. Ya, tidak memberikan faedah kepada orang yang mendengarnya. Nah, inilah kaum muslimin yang disebut kalam, atau dalam bahasa kita disebut dengan kalimat. Dalam memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ada sedikit perbedaan. Kalau bahasa Indonesia, kalimat itu adalah susunan dari kata-kata. Ayah membaca Al-Quran. Susunan ayah membaca Al-Quran ini disebut kalimat. Betul? Ya, disebut apa? Kalimat. Tapi dalam bahasa Arab, ayah membaca Al-Quran ini disebut dengan jumlah atau kalam. 1 kata-katanya disebut kalimat. Ayah itu disebut kalimat, membaca itu disebut kalimat, Al-Quran itu disebut kalimat. Gabungan kalimat-kalimat namanya kalam, namanya jumlah. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Ayah membaca Al-Quran disebut kalimat. Ayah disebut kata, membaca itu kata, Al-Quran itu kata. Gabungan kata-kata-kata, ayah membaca Quran disebut kalimat. Kalau bahasa Arab berbeda. Kata itu disebut kalimat. Ya. Al-Abu, Muhammad, itu disebut kalimat dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata. Kemudian membaca, ya, dalam bahasa Arab disebut kata kerja, ya, disebut apa? Kata kerja, dia kalimat. Nah, susunan kalimat namanya kalam, namanya jumlah. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalimat itu tersusun dari kata-kata. Maka harap dibedakan penggunaan kata kalimat dalam istilah bahasa Indonesia dengan penggunaan kata kalimat dalam bahasa Arab.
Maka kaum muslimin dengan Allah SWT, inilah muqaddimah dalam pembelajaran kita kitab Matan Al-Ajrumiyah, baru sampai pembahasan tentang apa itu kalam, dan insya Allah akan kita diulang lagi pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada saudara-saudara kita yang belum bergabung di malam hari ini, kami akan ulang dari awal, dari ucapan penulis al-kalam huwal lafzu al-murakkab al-mufid. Kita ulang lagi dari awal. Baik, sampai di sini, dan kami berikan kesempatan bagi para pemirsa yang ingin bertanya dan interaktif, silakan menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda. Namun sebelum itu, simak jeda berikut ini. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya kita tiba dalam segmen yang kedua, interaktif. Bila para pemirsa ingin bertanya dan interaktif bersama kami dalam kajian kitab Matan Al-Ajrumiyah ini, kami persilakan Anda menghubungi kami melalui pesan singkat ataupun secara telepon langsung melalui nomor yang sudah ada di layar TV Anda. Kami persilakan, dan sambil menunggu penelpon yang masuk, kami jawab pertanyaan pesan singkat yang masuk pada kami. Yang pertama dari saudara kami, Assalamualaikum, untuk kajian bahasa Arab apakah rutin? Kalau iya, jam berapa dan kapan waktunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, kajian bahasa Arab ini, yaitu kitab Matan Al-Ajrumiyah, insya Allah akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin malam Selasa pukul 20.00 sampai jam 21.00 insya Allah ta'ala. Dan hari ini adalah kajian perdana kitab Matan Jurumiyah. Sudah kami jelaskan muqaddimah, pembukaan tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Kemudian juga betapa bahasa Arab itu ada yang berlebihan mempelajarinya, ada yang meremehkan, ada yang tengah-tengah. Nah, kita berusaha menjadi yang tengah-tengah, tidak meremehkan ilmu bahasa Arab ini dan tidak juga berlebihan sehingga melupakan ilmu akidah, ilmu-ilmu yang lain. Insya Allah setiap hari Senin malam Selasa jam 20.00 sampai 21.00. Pertanyaan berikutnya dari saudara kami dari Ibnu di Bekasi. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana jika kita belajar bahasa Arab? Apakah boleh langsung dimulai dengan bab percakapan-percakapan, tapi di percakapannya selalu disisipkan kaidah-kaidah nahwu, ataukah harus terlebih dahulu mempelajari khusus kitab kaidah-kaidah nahwu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami Ibnu, berdasarkan pengalaman kami ya dalam mengajar juga dalam belajar pembelajaran bahasa Arab, hendaknya ilmu yang berhubungan dengan kaidah nahwu ini dipelajari dalam kitab khusus sampai tuntas. Ya, sampai selesai dan terus berjenjang. Adapun tentang percakapan-percakapan dipelajari juga sebagai pembelajaran ya pendamping saja, ya, sebagai pembelajaran pendamping. Karena yang kami lihat sendiri, yang belajarnya itu melalui pembelajaran percakapan kemudian disisipi dengan kaidah nahwu, dia tidak kuat dalam pondasinya. Tidak kuat dalam pondasi kaidah-kaidah nahunya, karena pembelajarannya hanya sisipan nahunya. Nahu disisipkan dalam contoh. Nah, sehingga memahami ilmu nahunya tidak merata, tidak dari dasar. Ya, sebagaimana kita kalau bangun rumah harus dari dasar pondasi, maka mempelajari ilmu nahwu sebaiknya Anda pilih satu kitab ilmu nahwu secara khusus, kaidah-kaidah nahwu. Dan itu berjenjang dari mulai yang paling mudah seperti kitab yang kita bahas ini, Al-Jurumiyah, kemudian meningkat setelahnya terus sampai selesai. Dengan tidak melupakan pembelajaran tentang percakapan. Silakan mempelajari percakapan. Dan ini yang kami pelajari saat dulu duduk di pondok pesantren. Kami mempelajari percakapan dari kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in. Ya, Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in ini kami pelajari. Kemudian adapun nahunya kami pelajari juga sendiri dengan kitabnya sendiri secara berjenjang. Maka alangkah bagusnya bagi yang ingin menguasai bahasa Arab, baik itu percakapan atau ilmu nahwu, masing-masing funun ilmu ini ada kitab yang kita ambil secara berjenjang. Anda ingin percakapan, ambil percakapan yang paling mudah. Satu kitab, tuntas, naik lagi. Adapun ilmu nahwu pun terpisah. Kita pelajari dari yang paling mudah, kemudian berjenjang naik sampai seperti itu. Sehingga pemahaman kita, kaidah kita itu menyatu. Karena ilmu nahwu itu kalau tidak ditekuni,
padahal pembelajarannya saling berhubungan. Maka lebih baik berjenjang ilmu nahwu kita tuntaskan, tidak harus satu-satu dulu. Secara bersamaan boleh. Hari ini kita belajar nahwu, besok belajar percakapan. Jadi dalam sepekan 7 hari, misalkan belajar nahwunya 4 hari, belajar percakapannya 3 hari, silakan. Yang penting secara bersamaan tapi kitabnya masing-masing. Ya, nah, wallahu a'lam. Kemudian dari pemirsa berikutnya, Mas Wai di Rawa Bangkong di Cikarang. Ustaz, saya mau tanya, siapa pengarang kitab Jurumiyah ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit biografinya. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Mas Wai di Rawa Bangkong, saya sudah jelaskan tadi penulis kitab ini. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Daud bin As-Sinhaji. Siapa namanya? Muhammad bin Daud As-Sinhaji, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Ajurum. Ibnu Ajurum, ya. Dia lebih dikenal dengan nama Ibnu Ajurum, padahal nama aslinya Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijriah. 672 Hijriah. Dan meninggalnya tahun 723 Hijriah. 723 Hijriah. Tidak banyak biografi yang menceritakan tentang beliau. Hanya nama, kemudian kelahiran dan kematian. Dan beliau memang dikenal sebagai al-allamah, pakar dalam bidang nahwu, dan tidak kita ragukan buah karya beliau yaitu Matan Ajurumiyah sampai hari ini masih dipelajari. Ini menunjukkan keberkahan dari ilmu yang beliau miliki. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Mas Nur Hadi di Jababeka. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz, untuk belajar kitab Jurumiyah dasar, apakah yang harus diketahui terlebih dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami Mas Nur Hadi, untuk belajar kitab Jurumiyah dasar ini, apa yang harus diketahui terlebih dahulu? Pertama, kitab Matan Jurumiyah ini adalah kitab dasar dalam ilmu nahwu dengan menggunakan bahasa Arab. Maka yang harus diketahui kalau memang Anda ingin mengikuti pelajaran ini, ikuti terus ya, karena kami akan jelaskan secara dasar tentang isi buku ini. Ya, kami akan jelaskan secara dasar tentang isi buku ini. Maka ikuti terus kajiannya, dan kalau Anda ingin memiliki bukunya, silakan mencari terjemahan dari kitab Matan Jurumiyah. Silakan dicari di toko buku kitab Matan Ajurumiyah. Matan itu adalah isinya dan sudah diterjemahkan. Silakan cari terjemahannya dan bisa menjadi buku pendamping dalam mengikuti pembelajaran kita setiap hari Senin, malam Selasa jam 8 sampai jam 9. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami melalui pesan singkat, dan insya Allah akan kami lanjutkan kembali pembelajaran ini di pekan yang akan datang dalam hari dan waktu yang sama. Nantikan terus, ikuti terus program pembelajaran kitab Matan Ajurumiyah hanya di Ahsan TV. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan keistiqomahan dalam mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis Nabi, dan bahasanya para ulama dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.